Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ASP Law Firm Official. Saya ucapkan untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat subscriber ASP Law Firm Official. Mudah-mudahan Anda semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sekarang masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kita harus tetap untuk semangat ya teman-teman. Semangat untuk terus untuk sehat, terus untuk hidup, dan terus untuk berkarya positif bagi orang lain. Dan saya doakan bagi teman-teman yang sekarang harus tetap bekerja di luar rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap kita patuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas di luar rumah ya. Dan saya ucapkan selamat datang pula buat teman-teman atau pemirsa yang baru saja bergabung atau baru berkunjung ke channel ASP Law Firm Official. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video ini secara keseluruhan dan mendapatkan hal-hal yang positif dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa agar subscribe, like, dan juga silahkan untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah dukung channel ASP Law Firm Official ya. Mudah-mudahan setiap dukungan yang teman-teman berikan itu menjadikan motivasi tersendiri buat kami untuk terus berkontribusi memberikan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat buat seluruh lapisan masyarakat. Baik teman-teman subscriber, pada kesempatan video kali ini saya kembali akan berbicara kepada teman-teman semuanya terkait dengan permasalahan hukum ataupun juga konten-konten bermanfaat yang lainnya. Di mana pada kali ini saya akan berbicara terkait tips ya, atau akan memberikan tips bagaimana menjaga ataupun juga melindungi anak-anak kita, anak-anak bangsa Indonesia dari pergaulan bebas. Hal ini kami merasa penting untuk mengemukakan, untuk menyampaikan ya, tips-tips yang akan kami sampaikan ini kepada teman-teman semua. Kenapa? Karena berawal dari keseharian kami berprofesi sebagai pengacara. Kami beberapa kali menangani perkara-perkara yang memang merupakan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, anak itu mendapatkan porsi yang sangat signifikan untuk dilindungi, untuk dijaga. Baik itu oleh masing-masing orang tua, kita sebagai orang tua, ataupun juga pihak pendidik, sekolah, ataupun seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk menjaga dan melindungi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, ini sanksi hukumannya sangat berat sekali teman-teman. Di mana ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ini sanksinya maksimal adalah 15 tahun. Dan apabila yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ini pelakunya merupakan orang dekat yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya menjaga, melindungi, baik itu orang tuanya sendiri maupun juga orang terdekat di dalam keluarga, ataupun juga mereka yang berprofesi sebagai pendidik, ya, tenaga pendidik yang harusnya mendidik anak-anak tersebut, akan tetapi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, maka sanksi hukumannya itu bertambah atau lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang selain yang saya sebutkan tadi. Ya, kemudian dalam kasus-kasus yang pernah kami tangani terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak ini, itu pelakunya banyak juga yang mereka masih di bawah umur. Kemudian juga banyak juga baik itu pelaku maupun juga korban masih juga sama-sama anak di bawah umur. Nah, kemudian terkait dengan tips yang akan saya sampaikan yaitu tips melindungi anak dari pergaulan bebas. Hal ini kami sampaikan karena dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ini jenis kasusnya adalah macam-macam. Ada pelecehan seksual, kemudian juga kami sebutkan ada pencabulan,
kemudian juga persetubuhan ya di luar pernikahan terhadap anak di bawah umur. Yang semuanya, yang hampir semuanya itu diakibatkan oleh adanya pengaruh atau faktor pergaulan bebas. Nah, oleh karena itu perlu dan patut kiranya kita sebagai orang tua ataupun yang belum memiliki keluarga, tapi hal ini penting untuk diketahui. Karena menjaga anak-anak Indonesia bukan hanya kewajiban orang tua, tetapi ya seluruh warga negara Indonesia berkewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebagai keluarga, sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik dan orang-orang yang sehari-hari misalkan mengayomi, mengasuh anak-anak ataupun juga memiliki anak, baik itu anak sendiri maupun juga anak didik di sekolah, perlu kiranya kita memperhatikan tips yang saya sampaikan ini, yang kami sampaikan ini, agar anak-anak kita, anak-anak Indonesia terlindung dari pergaulan bebas sehingga tercegah daripada tindak-tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama yaitu berikan anak pendidikan agama yang kokoh. Ini sangat penting, ini sangat perlu dan harus kita aplikasikan dan harus kita praktekkan bahwasanya anak-anak perlu untuk mendapatkan pendidikan agama yang kokoh, pendidikan agama yang kuat. Ini adalah pondasi ya teman-teman. Pondasi yang harus kita bangun bagi seorang anak itu adalah pendidikan agama, di mana pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan akhlak, pembentukan moral budi pekerti. Ya, itu sangat penting sehingga agama atau pendidikan agama dijadikan atau menjadi benteng untuk anak-anak kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, terlebih kehidupan setelah mereka dewasa. Ya, jadi tips yang pertama, berikan pendidikan agama yang kokoh dan kuat. Tidak hanya pendidikan agama yang diberikan di sekolah saja teman-teman, tapi kita berikan pendidikan agama di lingkungan rumah kita, bisa dengan guru ngajinya ataupun bisa les terkait dengan pendidikan agama. Pokoknya porsi pendidikan agama harus kita berikan sebanyaknya, secukupnya agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian tips yang kedua adalah adanya sinergi pengasuhan antara orang tua, kedua orang tua dengan pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan. Di mana orang tua juga harus mengetahui bagaimana kurikulum sekolah, bagaimana cara pandang sekolah terhadap perkembangan anak dalam mendidik anak dan dalam menjaga anak. Itu harus ada yang namanya sinergi. Jangan hanya sekolah saja yang mengarahkan anak untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, akan tetapi orang tuanya cuek bebek, tidak ada perhatian ya. Anaknya mau seperti apa, mau main kemana tidak diperhatikan atau misalkan tidak dihiraukan, itu sangat tidak bersesuaian sekali. Jadi harus sinergi antara sekolah dan kedua orang tua dalam pendidikan anak. Kemudian yang ketiga adalah edukasi pergaulan. Ini juga penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Berikan anak-anak kita itu edukasi pergaulan. Berikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa ada loh pergaulan yang tidak mesti harus kita ikuti. Ada loh pergaulan yang memang tidak layak untuk misalkan usia anak berapa tahun. Itu harus kita pahami. Kemudian juga terkait dengan pacaran ya, ini juga harus kita berikan pemahaman ya terkait dengan pacaran ini, karena pacaran ini banyak juga yang mengarah ya menjerumus ke hal-hal yang negatif. Kemudian juga salah satu kasus-kasus ya pencabulan, persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang kami tangani itu ya memang mereka pada awalnya berpacaran. Nah, oleh karena itu pastikan ya kita untuk memberikan edukasi pergaulan terhadap anak-anak kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah seksual edukasi. Ini juga perlu dan penting untuk kita berikan pemahaman kepada anak-anak tentang ya anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kemudian juga organ-organ reproduksi, bagaimana untuk menjaga kehormatan organ reproduksi, menjaga kehormatan diri, kemudian juga bagaimana memperlakukan orang lain ya. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan terhadap lawan jenis. Ini juga perlu untuk kita berikan pemahaman sexual education seperti itu kepada anak-anak kita, anak-anak Indonesia.
ya. Sedini mungkin ya tentang seksual edukasi ini sedini mungkin kita tanamkan kepada anak-anak bahwa ketika ada orang yang ingin menyentuh kemudian juga mencium dan lain sebagainya yang mereka bukan orang yang dikenal dan lain sebagainya atau melakukan memaksa dan lain sebagainya untuk tidak dituruti atau juga misalkan untuk meminta pertolongan dan lain sebagainya ya ditanamkan sejak dini. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ini ada pengawasan dan perhatian. Orang tua kemudian juga orang-orang yang di sekitar anak-anak ya yang mengayomi mendidik anak-anak perlu memberikan pengawasan dan perhatian. Nah, terutama orang tua juga ketika anaknya bermain, baik itu masih kecil ya, harus tetap diawasi, apalagi bermainnya dengan berlawanan jenis. Karena saya juga, kami pernah menangani perkara pelanggaran terhadap anak di bawah, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana korbannya merupakan teman bermain, ya, teman bermain daripada pelaku ini. Nah, ini juga karena tidak adanya pengawasan daripada pihak orang tua. Kemudian juga perhatian juga sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai karena anak-anak kita kurang perhatian daripada orang tuanya, kemudian akhirnya si anak-anak ini mencari perhatian di luar sana. Akhirnya bertemulah, berkenalanlah dengan seseorang yang memberikan perhatian, kemudian memberikan kasih sayang justru, dan akhirnya justru malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam yaitu seleksi tontonan dan bacaan. Ini juga sangat penting dan sangat perlu untuk diketahui dan kita tanamkan kepada anak-anak teman-teman. Karena di era globalisasi yang sangat tinggi ini, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat mudah untuk diakses, maka orang tua, pihak pendidik, ini penting untuk mengetahui, untuk menyeleksi tontonan dan juga bacaan anak-anak kita. Jangan sampai kita abai memberikan handphone, tapi kita abai tidak menyeleksi tontonan mereka. Kita abai ya bacaan-bacaan mereka. Siapa tahu ada bacaan-bacaan yang memang tidak pas untuk usia mereka atau tontonan-tontonan yang seronok itu harus kita jaga, harus kita seleksi ya. Berikan pemahaman ya terhadap anak-anak agar tidak menggunakan gadget ataupun juga media komunikasi informasi untuk hal-hal yang memang bertentangan ya, baik dengan agama, dengan moral ya. Itu sangat penting dan perlu diketahui agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas, agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi anak-anak yang mumpuni sehingga kedepannya masa depan Indonesia lebih gemilang lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Dukung terus channel ASP Law Firm Official. Subscribe dan juga like ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Advokat Bungone mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm.